Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Apriliani dari kelas 12 IPA. Di sini saya sedang menjalankan praktek sejarah dan di sini saya akan membahas perkembangan politik dan ekonomi masa reformasi. Oke, sekarang kita lanjut yuk tentang materi kita. Yang pertama-tama, reformasi itu apa sih? Jadi, reformasi itu perubahan terhadap sesuatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Dan lahirnya reformasi setelah negara kita mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari aspek kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan lebih parahnya lagi yaitu kebutuhan pokok. Dan di sini ada gambar tentang terjadinya reformasi di Indonesia. Yang pertama terjadi pada Mei 1998. Ribuan mahasiswa mendemonstrasi menuntut mundurnya Soeharto. Yang kedua terjadi pada 13 sampai 14 Mei 1998. Di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga masyarakat mengalami kelumpuhan. Yang ketiga terjadi pada 19 Mei 1998. Mahasiswa dari berbagai kampus dan daerah menduduki gedung MPR dan DPR. Yang keempat terjadi pada 20 Mei 1998. Presiden Soeharto membentuk Dewan Reformasi. Yang kelima terjadi pada 21 Mei 1998. Presiden Soeharto mengundurkan dari jabatan Presiden RI di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Yang keenam, demonstrasi mahasiswa bertambah gencar menuntut beberapa hal masuk dalam agenda reformasi. Ya, yang tadi saya bacakan itu contoh terjadinya reformasi di Indonesia. Dan di sini ada presiden-presiden pada era reformasi. Yang pertama ada Bapak B.J. Habibie. Beliau ini presiden ketiga Indonesia. Periode pemerintahannya itu dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Yang kedua ada Bapak Abdurrahman Wahid atau kita sering sebutnya yaitu Bapak Gus Dur. Beliau ini presiden keempat Indonesia. Periode pemerintahannya itu dari 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Yang ketiga ada Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau ini presiden kelima Indonesia. Periode pemerintahannya itu pada 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Dan yang keempat ini ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau kita sering sebut yaitu Bapak SBY. Beliau ini presiden ke-6 Indonesia. Pemerintahan periodenya itu 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Bapak SBY ini memegang 2 kali periode. Yang kelima ada Bapak Joko Widodo. Beliau ini presiden ke-7 Indonesia. Periodenya ini beliau ini dari 20 Oktober 2014 sampai saat ini. Jadi ini ada 5 presiden pada masa era reformasi. Oke, kita lanjut. Ini akan saya beri contoh kehidupan politik dan ekonomi masa reformasi. Yang pertama pada masa pemerintahan Bapak B.J. Habibie. Dalam bidang politiknya, yang pertama menggantikan 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Yang kedua, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Yang ketiga, melakukan pencabutan terhadap pemberadalan pers. Lalu di bidang ekonominya ada merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Yang kedua, merekonstruksi perekonomian nasional. Yang ketiga, melikuidasi bank-bank yang bermasalah. Lalu yang kedua ada Bapak Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut itu Bapak Gus Dur. Dalam bidang politiknya, beliau membuat Departemen Penerangan dibubarkan dianggap mengganggu
kebebasan pers. Yang kedua, Departemen Sosial dibubarkan dianggap sebagai sarang korupsi. Yang ketiga, menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember. Kemudian yang ketiga, Ibu Megawati Soekarnoputri. Dalam bidang politiknya, beliau membentuk kabinet gotong royong. Yang kedua, memberikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering kita sebut KPK. Yang ketiga, mengadakan pemilu yang bersifat demokratis. Dalam bidang ekonominya, memperbaiki kinerja ekspor, meminta penundaan pembayaran hutang, dan kebijakan privatisasi BUMN. Lalu yang keempat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY. Dalam bidang politiknya, politik di zaman SBY dapat terlihat dalam masalah hubungan Indonesia dengan negara terdekat seperti Singapura, Australia, Malaysia, serta sikap Indonesia terhadap masalah-masalah internasional. Lalu di bidang ekonominya, ekonomi pada pemerintahan SBY, kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga BBM. Kebijakan bantuan langsung untuk rakyat miskin, akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu Bapak Joko Widodo. Dalam bidang politiknya, yang pertama pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang kedua, pelantikan 7 staf khusus presiden dari kalangan milenial. Dalam bidang ekonominya, iuran BPJS kenaikan, kesehatan naik. Yang kedua, tarif 4 jalan tol naik. Yang ketiga, subsidi LPG 3 kg tidak dicabut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.